Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 230250501036. Jadi pada video ini saya akan membuat presentasi dengan mata kuliah struktur data. Langsung saja. Graf dalam matematika dan ilmu komputer adalah struktur data yang terdiri dari simpul node dan sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria, seperti ada tidaknya arah pada sisi, adanya sisi ganda, multiply edges, atau adanya gelang loop. Divisi graf atau pembagian graf. Istilah divisi graf atau decomposition of graph mengacu pada proses memecah sebuah graf menjadi bagian-bagian kecil atau subgraf untuk dianalisis atau diproses lebih mudah. Ini sangat berguna dalam pemodelan jaringan besar, optimisasi, dan pembelajaran mesin. Di sini ada contoh graf awal G, yaitu ada A, B, C, dan E, F. Graf ini memiliki 6 simpul, yaitu A dan F, dan 7 sisi. Kemudian dari pengertian struktur data graf. Graf adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul nodes atau vertis dan sisi edges yang menghubungkan pasangan simpul tersebut. Graf sangat berguna untuk mempresentasikan hubungan antar objek seperti dalam jaringan komputer, jejaring sosial, sistem transportasi, dan banyak lagi. Graf bisa bersifat yaitu berarah atau direct graph. Setiap sisi memiliki arah dari satu simpul ke simpul lain. Tak berarah. Sisi tidak memiliki arah. Hubungan antar simpul bersifat dua arah. Kemudian fungsi dan kegunaan graf. Graf digunakan secara luas dalam dunia nyata dan teknologi karena kemampuannya mempresentasikan hubungan yang kompleks. Beberapa kegunaannya yaitu yang pertama, jaringan sosial, misalnya seperti Facebook, Line, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peta dan route, yaitu seperti Google Maps. Kemudian sistem rekomendasi, jaringan komputer, representasi hubungan antar entitas dalam basis data. Kemudian di sini ada jenis-jenis graf, yaitu yang pertama undirect graph, yaitu semua sisi tidak memiliki arah, contohnya jaringan pertemanan. Kemudian yang kedua directed graph, yaitu sisi memiliki arah, contohnya sistem follower pada media sosial. Dan ketiga ada width graph, setiap sisi memiliki nilai berat, contohnya antar kota. Dan juga ada unweighted graph, sisi tidak memiliki nilai, hanya menunjukkan koneksi. Kemudian ada split dan exclude graph, yaitu memiliki siklus, dan exclude tidak memiliki siklus, contohnya pohon atau tree. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk pembuatan program, yaitu yang pertama analisis masalah. Tentukan apa tujuan dari program graf yang ingin dibuat. Contohnya pertanyaan seperti apakah untuk dicari,
apakah untuk mencari jalur terpendek, itu ada jigsaw. Dan pertanyaan kedua, apakah untuk menampilkan koneksi antar node, apakah untuk visualisasi grafis. Di sini contoh kasusnya yaitu menampilkan jalur terpendek antar kota dalam peta. Kemudian yang kedua, ada perencanaan program, yang dimana perencanaan program ini merencanakan bagaimana graf akan disimpan dan bagaimana logika kerjanya. Kemudian hal-hal yang perlu dirancang yaitu yang pertama, jenis graf, terarah, tak terarah, berbobot, tidak berbobot. Dan yang kedua, representasi graf, yaitu ada adjacency list, adjacency matrix, atau edge list. Yang ketiga ada algoritma DVS, BVS, Dijkstra atau lainnya. Kemudian input output dari user file atau database. Contoh, gunakan adjacency list untuk menyimpan graf kota dan jaraknya. Kemudian yang ketiga ada implementasi atau penulisan kode, yang dimana mulai menulis program menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Contohnya struktur program. Di sini ada contohnya. Kemudian di langkah keempat, visualisasi opsional. Jika ingin menampilkan graf secara visual, gunakan pustaka seperti 3 contoh di bawah ini, yaitu ada network, graphy, DT, JavaScript. Kemudian kesimpulan dari graf ini adalah alat yang sangat kuat untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan hubungan antar objek atau entitas graf Anda. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.